Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berjumpa lagi dalam video selanjutnya yang berjudul Stel Kendo Ae Mas. Jadi judulnya basa Jawa ya. Stel Kendo Ae Mas, atau diatur yang kendor aja, setting relax supaya tidak putus. Jadi mengatur tidak terlalu kencang agar tidak putus, mengenai cara beragama yang baik. Jadi setelan itu, terutama gitar, itu bisa disetel sesuai kehendak, mau kendor mau kencang, setel kendo opo setel kenceng, terserah sing duwe. Kalau misalnya setelnya kenceng, maka dia akan kencang terus, tegang, kencang, tinggi, dan lama-lama putus. Kalau setel kendo, dia slow, relax, nada-nadanya rendah, tidak capek dan tidak gampang putus. Setelan gitar ini juga bisa sama dengan setelan mesin. Misalnya ada setelan kencang, jadi putarannya kencang, konsumsi bensinnya kencang, mesin-mesinnya bekerja dengan kencang, sehingga memang cepat gagah, tapi cepat brutal, cepat rusak, aus, atau acak-acakan. Beda dengan setelan kendo, dia akan slow, awet, tahan lama, dan tidak mudah rusak. Bagaimana dengan otak? Otak pun sama. Kalau setelannya kenceng, tegang, serius, tidak ada relaksnya, maka dia akan cepat naik tensinya, cepat sepaneng, cepat pening, dan bahkan bisa pingsan. Beda dengan setelan otak yang kendor atau rileks, slow. Maka relaksasi ini perlu. Maka dalam olahraga ada relaksasi, ada peregangan. Tubuh pun, otak pun perlu relaksasi, dikendorkan. Otot tegang karena berpikir sehari-hari. Otot tegang karena bekerja sehari-hari. Santai, santai, yuk kita santai agar syaraf tidak tegang. Yuk kita santai agar otot tidak tegang. Exitnya atau solusinya sudah diberikan oleh Bang Haji Roma Irang. Jadi kudu ada relax-relaxnya si badan itu atau si otak itu. Bagaimana dengan beragama? Sama saja. Jadi agama ini keyakinannya, pandangannya terhadap hal-hal gaib, terhadap hadis, terhadap Quran, terhadap Allah, jangan dibikin tegang, jangan terlalu setel kenceng, setel kendo aja. Maksudnya apa? Dia ada di pertengahan. Kata Rasulullah, khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu pertengahan saja. Karena semua yang serba terlalu bikin sakit kepala. Terlalu kendor jangan, terlalu kencang jangan, terlalu serius jangan, terlalu canda jangan. Oh, sedang-sedang saja. Nah, itu. Jadi semua yang serba terlalu itu akibatnya tidak baik, hatta bahkan dalam beragama pun. Jadi bagaimana ini orang-orang
orang-orang yang style kencang dengan style kendo ini. Ada ceritanya. Jadi orang-orang yang style kencang itu yang otaknya sepaneng, keras, terlalu serius, ternyata sudah ada sejak zaman Nabi. Jadi bukan barang baru orang-orang yang terlalu serius ini, terlalu fokus, terlalu takut kepada Allah, terlalu ingin sempurna dalam beragama. Pokoknya terlalu style kencang. Jadi ada hadis diriwayatkan oleh Bukhari, rawahul Bukhari, tentang seorang muslim. Dia orang Islam ini, udah masuk Islam, udah belajar agama dengan baik bersama Rasulullah. Itu ada Nabi loh. An-Nabi Sa'id Al-Khudri, saking Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri qala mengucap, ya Sa'id Al-Khudri, bainan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqasimu zata yaumin qisman baina. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqasimu membagi, ya Nabi, zata yamin ing dalam siji dina, dalam suatu hari Nabi membagi kisman, bagian-bagian. Yang dibagi itu apa? Harta rampasan perang, ghanimah. Jadi Nabi ketika itu sedang berada di tengah-tengah para sahabat, menentukan ini dapat berapa, ini dapat berapa, ini dapat apa, ini dapat apa, ini dapat apa. Semua sahabat tunduk patuh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sumuhun dawuh, bagaimana Rasulullah saja. Tapi ketika itu ada seorang yang berani, beringas, tegas, sepaneng. Namanya Dzulkhuwaisirah. Faqala, maka ngucap sapa Dzulkhuwaisirah, iku jenenge sapa iku Dzulkhuwaisirah, namanya Dzulkhuwaisirah. Sapa itu rajulun min Bani Tamim, siji wong lanang saking Bani Tamim. Seorang dari Bani Tamim, orang Bani Tamim sana, suku Bani Tamim. Kata dia, ya Rasulullah, i'dil. Wahai Rasulullah, i'dil. Kalau bahasa kitanya, coba yang adil lah. Kalau begitu, nadanya begitu, nadanya setengah. Maka Rasulullah agak kaget melihat ke arah orang itu yang tanpa sopan santun dengan nada tinggi. Faqala, kemudian Nabi berkata, wailaka, celakalah kamu. Apa-apaan kamu tuh? Kata Rasulullah, mayya'dilu idza lam a'dil. Siapa yang tidak adil kalau bukan aku? Siapa lagi yang bisa adil kalau bukan aku? Kata Nabi setengah arah. Faqala Umar, kemudian Umar yang jawara situ, yang premannya, para preman, mantan preman pensiun, melihat orang ini darahnya mendidih, emosinya naik ke ubun-ubun, langsung berdiri. Faqala Umar, i'dzan li ya Rasulullah, i'dzan li fal adrib unuqah, ngidinana andika ini ing isun li ing isun fal adrib unuqah, tak penggal lehernya. Ya Rasulullah, serahkan orang ini sama saya penggal nih orang, saya potong lehernya, saya bunuh nih orang, kurang ajar. Kata Umar, berani amat nih orang. Kemudian kata Rasulullah, lah, biar nggak apa-apa Umar, ini pelajaran buat kita. Innalahu ashaba, nanti dia bakal punya banyak teman, punya banyak grup, punya banyak komunitas, bahkan keturunan, bahkan jamaah mungkin kalau sekarang. Yakiru ahadukum sholatahu ma'a sholatihim wa siyamahu ma'a siyamihim. Jadi nanti orang ini, kamu lihat sholatnya itu mengungguli kalian.
Kalian yang belum ada apa-apanya dibanding sholatnya mereka tiap hari, tiap malam. Tahajudnya full. Sholat terus sampai mungkin kakinya pada hitam-hitam, jidatnya pada hitam-hitam. Puasanya bagaimana? Puasanya tiap hari. Puasa Daudnya, Senin Kemisnya. Setiap ada kesempatan puasa. Ibadahnya yang lain bagaimana? Masya Allah. Baca Qurannya, zikirnya. Itu kamu tuh tidak ada apa-apanya Umar sama teman-teman lain yang ada dibanding dia itu. Secara ibadah dia itu super. Jadi setel kencang, hebat. Jadi tidak ada kesempatan untuk berleha-leha. Yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum. Yamruquna minad din kamuruqis syahmi minar ramiyah. Baca Qur'annya bagaimana? Baca Qur'annya rajin tiap hari, tiap malam, hari semalam. Quran terus yang dibaca, Quran terus yang didengarkan. Jadi mereka, tetapi yang merukuna minad-din, mereka keluar dari agama. Akhirnya mereka keluar dari agama. Mereka membaca Al-Quran. Jadi tetapi mereka membaca Al-Quran itu tidak sampai ke tenggorokan mereka. Jadi tidak membuat mereka itu bijaksana. Jadi yang seperti itu malah mengeluarkan mereka dari agama seperti secara cepat, seperti melesatnya anak panah dari targetnya. Jadi ternyata orang-orang yang seperti itu ibadahnya rajin, sholatnya rajin, puasanya rajin, baca Qur'annya rajin, dan semua amalan-amalan kencang lainnya ini ternyata bisa mengeluarkan mereka dari agama ini dengan cepat. Kenapa? Karena akibat dari kencangnya ini, sepanangnya ini. Sehingga apa-apa benci, apa-apa emosi, apa-apa marah, apa-apa tidak suka, yang menurut perkiraan mereka tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan amalan-amalan yang sering mereka lakukan disalah tafsirkan sehingga emosi sendiri. Nah, inilah pentingnya setel tendo ini untuk mengimbangi mereka yang setel kencang tadi. Bagaimana tipe-tipe setel kencang ini? Oh, jadi ternyata orang-orang kencengan itu, kencengan ya, bukan kencengan. Orang-orang kencengan ini, emosian ini sudah ada sejak zaman Nabi. Bahkan Nabi menjadi dalam tanda kutip korbannya. Kemudian muncul lagi ketika Nabi mengatakan ini bakal ada temannya ini seperti ini, bakal ada komunitasnya, bakal ada generasinya, bakal ada jamaahnya. Betul. Maka setelah itu muncullah jamaah-jamaah atau orang-orang yang beragama seperti Zulkhuwaisirah ini. Setel kencang terus, keras terus. Pokoknya ibadahnya terlalu, karena dia terlalu rajin, terlalu sepanang itu jadi emosi. Nah, berbicara tentang Zulkhuwaisirah ini menarik untuk kita teliti, kita kaji. Kok kenapa dia bisa begitu berani terhadap Rasulullah? Apa yang menyebabkan dia begitu tegas, keras, lancang pada Rasulullah? Maka dari sinyal yang diberikan Rasulullah itu karena anggapannya, penafsirannya atas Al-Quran sendiri dan ajaran-ajaran hadis dari Nabi yang dia simpulkan sendiri dan digunakan untuk melawan Nabi sendiri. Jadi kenapa dia berani? Karena dia menurut dia, dan menurut dia adalah menurut Allah. Begitu. Gara-gara menafsirkan yang salah, padahal menurut dia, tapi dia katakan menurut Allah, maka dia bertindak atas kehendak Allah, atas ayat Allah, sehingga dia bisa berani terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena dorongan ibadah, dorongan semangat, dorongan keyakinan yang terlalu berlebihan. Jadi generasi Zulkhuwaisir ini
berkembang kemudian menjadi yang disebut khawarij atau khawarij. Jadi orang-orang yang emosian, kencengan. Jadi kalau tidak setuju dia langsung memutuskan ini salah, tidak sesuai dengan kehendak Allah, ini kafir. Ini harus dibasmi, ini harus diberantas demi Allah, demi menegakkan agama Allah. Itu judul utamanya, motivasi utamanya. Sehingga sulit untuk disalahkan oleh kita. Karena dia demi agama, demi Allah. Padahal agama menurut terjemahan dia, agama menurut penafsiran dia, dan firman Allah menurut penafsiran dia. Orang selanjutnya yang kemudian berani bahkan membunuh Khalifah Ali adalah Ibnu Muljam. Ini dengan penafsirannya terhadap Al-Quran bahwa orang ini telah kafir, maka dia berani membunuh. Jadi orang-orang Khawarij ini menganggap Ali, ketika ada perseteruan Ali dan Muawiyah, kemudian orang ini mendukung Ali, tetapi Ali berbuat salah dengan tidak mengikuti ketetapan Allah menurut mereka, maka Ali telah kafir, goblok. Muawiyah pun lebih goblok lagi karena memusuhi Ali. Maka dua-dua orang ini harus dibunuh karena mereka semua salah, mengacaukan agama. Itu anggapan Khawarij, yang dalam hal ini memang ada dua petugas yang membunuh Ali dan membunuh Muawiyah. Ibnu Muljam ini salah satunya adalah orang yang soleh, orang yang hafid, orang yang ibadahnya rajin, puasanya rajin, qiraahnya rajin, tilawahnya rajin, dan jihad-jihad memperjuangkan agama Islam pun rajin, semangat. Persis seperti mbah-mbahnya itu Dzulkhuwaisirah yang di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kisah-kisah orang sepaneng ini, orang-orang setel kenceng ini, orang-orang yang emosian, gampang mengkafirkan, gampang menyalahkan, gampang ingin memberantas, ingin menghabisi, ingin membunuh karena Allah. Nah, ini yang jadi masalah ini, karena Allah, demi Islam. Tetapi akhirnya dia malah keluar dari Islam sendiri karena perbuatannya itu. Maka melihat ini, agama jangan dibawa setel kenceng, setel kendai mas. Jangankan agama Islam, belajar apapun, belajar ngelmu itu, banyak orang yang gila, yang leng-leng karena terlalu kencang belajar, terlalu banyak wiridnya, terlalu banyak gerakatnya, sehingga dia jadi gila, edanan. Maka kemudian muncullah Islam tawasud, Islam style kendo, Islam yang tidak terlalu serius, tidak terlalu fokus, tidak terlalu kencang, tidak terlalu ingin sempurna dan lain-lain. Itu lebih aman karena itu manusiawi. Bahkan Nabi pun berhadapan dengan orang-orang Islam yang style kendo ini. Bagaimana orang mabuk bisa diperbolehkan sholat. Jadi zaman Nabi itu sholat sambil teler itu ada, tidak dipenggal oleh Nabi, tidak diusir. Orang-orang yang kencing di masjid itu ada. Orang lagi sholat dia kencing di situ di dalam masjid. Dan banyak kisah-kisah style kendok lainnya dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Karena itu fitrah manusiawi, tempat salah. Nah, bagaimana setelan Islam kendo ini? Setelan Islam kendo ini kembali lagi kepada Islam wasatun, pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Jadi umat yang diinginkan itu umat yang pertengahan saja, tidak terlalu berlebihan dalam beragama, tidak terlalu melalaikan agama. Jadi tercermin dalam
keseharian, terutama orang-orang NU. Jadi mereka tidak terlalu berlebihan lah, seperti kebanyakan kajian-kajian sekarang ini terlalu setel kencang, takbir, kafir, jihad, demo, salah, dan segala macam sumpah serapah lainnya terhadap hal-hal yang menurut mereka tidak sesuai dengan Islam. Setel hai mas. Jadi biasanya mereka yang setel kenceng ini baru semangat-semangatnya belajar agama, atau dikasih ayat-ayat yang menyemangati saja, dikasih ayat-ayat jihad, ayat-ayat keutamaan, menegakkan ini dengan tangan, dengan kekuatan, persatuan dan lain sebagainya, perjuangan. Jadi banyak diantaranya yang instan, yang diolah adrenalinnya, diolah emosinya sehingga menjadi semangat berlebihan. Tetapi mereka yang sudah faham dengan agama, kedalaman agama ini, faham dengan Quran secara keseluruhan, hadis secara keseluruhan, menimba ilmu bertahun-tahun, menekuni Al-Quran dan hadis dan ilmu-ilmu agama lainnya secara jangka panjang dan dalam, itu biasanya mereka menjadi setel kendel, jadi bijaksana, bahkan terkenal nyantai. Bisa diperhatikan kiai ulama Quraisy bagaimana, ulama-ulama Gus Dur, Kiai Abdurrahman Wahid, Kiai Said Akil Siraj, Kiai Anwar Zahid, kemudian dulu ada Kiai Haji Zainuddin MZ, dan banyak kiai-kiai NU yang kelihatannya seperti di mata orang-orang setel kencang ini nggak ada apa-apanya, nggak tahu agama, diledek, dilecehkan, dihina, direndahkan. Tetapi kalau dilihat dari kapasitas ilmunya, kalau didalami biografinya, ternyata orang-orang yang paham agama, yang bahkan banyak hafid, ngerti Quran, ngerti hadis, belajar ilmu bertahun-tahun, baik di pondok pesantren maupun di kuliah, di dalam negeri dan di luar negeri. Banyak yang begitu. Tiba-tiba dengan entengnya dibid'ahkan, disalahkan, dijelek-jelekan oleh orang yang baru belajar kajian beberapa minggu, baru belajar hijrah beberapa bulan, kemudian mereka merasa benar. Inilah contoh Islam style kenceng, yang kemudian ada satu jurusan dengan garis keras itu. Jadi maksudnya garis keras itu Islam style kenceng, kencengan. Jadi apa-apa sepaneng, tegang, galak, nangisan, emosian, langsung mengadu kepada Allah, ini orang salah, tolong hancurkan ya Allah. Jadi dia seperti terlalu dekat, paling dekat dengan Allah. Jadi kekasihnya Allah lah. Sementara yang lain jauh, tidak membela agamamu ya Allah, begitulah. Psikologisnya sama seperti Zulhuwaisirah atau Ibnu Muljam atau orang-orang Khawarij. Cuman Islam style kencang ini terlalu kencang saja. Khawarij sih bukan. Tetapi karena terlalu kencangnya inilah mereka mirip-mirip. Jadi cenderungnya garis keras atau style kencang. Ada lagi style kendo itu yang slow saja. Ada Buya Ar-Razi, Hashim Ar-Razi, Gus Baha, dan orang-orang yang slow saja dalam beragama ini, tetapi bukan dalam arti menyepelekan agama. Memang agama itu mudah, membuat mudah. Jadi bagi mereka yang dikatakan setel kencang terhadap bank itu haram, sehingga mati-matian menjauhi bank, mati-matian menjauhi musik, mati-matian menutup semuanya bagi wanita tubuhnya, bahkan bercadar dengan mati-matian, dengan sangat serius, dengan ketakutan, dengan perasaan ingin bergairah agama sempurna.
Tetapi di NU ya kendo aja, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Ada yang masih rokok halal, yang masih menggunakan bank dalam transaksinya biasa aja, tidak terlalu fanatik haram, kredit, hal-hal yang khilafiyah lainnya dalam NU disikapi dengan slow. Jadi tidak khawatir kita ini sedang berbuat dosa loh, jangan sampai lakukan. Kamu dengar musik, ya Allah, musik itu dari setan, ya Allah, haram. Akhirnya aduh, kamu masih berhubungan dengan bank, Masya Allah, haram. Aduh, kamu masih merokok, Masya Allah, ini kamu maksiat, kamu dosa, haram. Dan lain-lain, sehingga jatuhnya itu keras, sempit, dan sesak. Nah, inilah contoh setel kencang dan kedel. Siapa yang bisa menstelnya? Ya Anda sendiri, orang itu sendiri, kamu sendiri. Mau setel kencang apa setel kedel? Kalau setel kencang silakan ikut Islam transnasional luar negeri, biasanya pada kencang, karena rata-rata dilahirkan dari daerah perang Timur Tengah. Tetapi bagi yang ingin slow sesuai adat istiadat, tradisi, kebijaksanaan orang Indonesia, adat orang Indonesia, maka ikutlah pengajian NU, kiai-kiai NU, kegiatan santri-santri NU, insya Allah. Jadi itulah yang baik dalam beragama itu. Jadi ketika Anda banyak pengetahuan agamanya, tidak berarti malah menjadi keras, jadi kencang, menjadi berapi-api, tidak, malah lebih bijaksana karena sudah tahu bahwa agama itu tidak sempit, tidak sekaku, tidak sekeras yang dipelajari selama ini. Banyak kemudahan-kemudahan di situ. Jadi mudah-mudahan ini dipahami. Mulai sekarang kita setel pertengahan aja, kendo aja, jangan terlalu kenceng, nanti salah-salah kita bisa keluar dari agama. Juga jangan terlalu menyepelekan, bisa-bisa kita juga keluar dari agama. Disetelkan dalam NU ya biasa aja, selalu seperti sikapnya para kiai-kiai sudah paham itu. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami, semoga bermanfaat. Dan salah-salah mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.